Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh Saya Najwa Rizlia dari absen 23. saya Wifai Batul Jana, nomor absen 18 sebagai bagian pemasaran. Saya Putri Farinisa dari absen 25 sebagai keuangan. Saya Halimatus Sadia dari absen 26 sebagai bagian produksi. Dan teman saya, Catherine Olivia dari absen 9 sebagai bagian produksi juga. Kami akan mempresentasikan hasil laporan analisis keberhasilan penjualan roti pisang yang kami buat. Halaman sampul, nama kelompok, pejuang wirausaha, kelompok 1, beranggotakan 5 orang. 1. Catherine Olivia, nomor absen 9. 2. Hovifah Batul Janah, nomor absen 18. 3. Nadi Fairus, nomor absen 23. Putri Khairunisa, nomor absen 25. Dan yang terakhir, Halimatus Sadia dari nomor absen 26. Kelas 11 APHP 1. Kompetisi keahlian agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Tanggal penjualan Senin 6 Oktober 2025. Lokasi penjualan halaman SMK N1 Wirosari. Bab 1. Profil usaha singkat. 1. Nama produk. Nama produk yaitu roti manis varian roti pisang, camilan lembut dan bergizi dari olahan pisang pilihan. 2. Deskripsi produk. Roti manis varian pisang merupakan roti lembut dengan isian pisang manis dan keju yang dipanggang hingga keemasan. Produk ini dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti tepung terigu protein tinggi, mentega, susu, dan pisang matang. Teksturnya lembut, rasanya manis gurih, serta disukai oleh semua kalangan. Lalu komposisi utama. 1. Tepung terigu protein tinggi mengandung 40%, pisang ambon matang 30%, gula pasir 10%, mentega dan susu bubuk 10%, ragi instan 5%, garam dan telur 5%. 1/3 target pasar, siswa SMKN 1 Wirosari 60%, guru dan staf sekolah 25%, masyarakat sekitar sekolah 15%. 1/4 lokasi dan waktu penjualan. Lokasi, stand depan kantin sekolah atau kelas. Waktu 12.45 hingga 14.23 WIB, jam istirahat. Bab 2, analisis faktor keberhasilan. 1. Data penjualan. Pertama, item produksi awal berjumlah 33 pieces, terjual 30 pieces, sisa 3 pieces, waktu habis jam 2:23 waktu Indonesia Barat. Presentasi keberhasilan keseluruhan mengandung 90%. 2.2 Analisis faktor keberhasilan. Faktor produk. Faktor rasa unik dan khas. Analisis bukti dan dampak. Banyak pembeli menyebut roti pisang lembut dan tidak terlalu manis, cocok untuk semua usia. Tingkat pengaruh sangat tinggi. Tekstur lembut, menggunakan protein tinggi dan juga mentega berkualitas. Tingkat pengaruh sangat tinggi. Harga terjangkau. Harga 3.500 per pieces masih terjangkau untuk para siswa. Tingkat pengaruh tinggi. Kemasan menarik. Plastik bening dengan stiker label logo Wira Bakery dan gambar-gambar lucu lainnya. Tingkat pengaruh tinggi. Ukuran pas. Ukuran 1 genggam tangan. Cocok untuk snack, waktu istirahat, atau untuk camilan. Tingkat pengaruh sedang. Fakta pemasaran dan industri. Faktor analisis bukti dan dampak tingkat pengaruh. Lokasi dekat kantin sekolah, mudah dijangkau siswa. Strategi promosi lewat penawaran langsung dan offline. Timing dijual saat jam istirahat dan jam pelajaran. Faktor lingkungan dan eksternal. Cuaca cerah mendukung penjualan di area terbuka. Minat konsumen tinggi karena roti pisang populer di kalangan siswa. Ketiga, analisis SWOT. 3.1 Strength versus kekuatan. Rasa roti lembut dan aroma pisang yang khas. Harga terjangkau dengan kualitas baik. Disukai oleh siswa dari berbagai kelas dan guru. Bahan mudah didapat dan cara pembuatan sederhana. 3.2 Weakness kelemahan. Roti cepat mengeras jika disimpan lebih dari 3 hari. Kapasitas produksi masih terbatas. Ketergantungan pada ketersediaan pisang matang.
3. Oportunitas, peluang. Bisa dijual secara per order. Peluang menjadi jajanan sekolah yang tetap diminati dapat dikembangkan menjadi varian lain seperti roti coklat pisang. 3.4 Resistance ancaman. Cuaca lembab dapat membuat roti cepat basi. Kenaikan harga bahan baku seperti tepung dan pisang. Persaingan dengan produk roti lain di sekolah. Bab 4. Kesimpulan dan rekomendasi. 4.1 Faktor utama keberhasilan. Yang pertama, rasa yang enak, tekstur lembut, dan harga terjangkau. Yang kedua, kemasan bersih dan menarik. Yang ketiga, lokasi penjualan strategis dan waktu penjualan yang tepat. 4.2 Learning points berharga. 1. Pentingnya menjaga kualitas dan ketepatan waktu produksi. 2. Promosi secara langsung. 3. Kerjasama tim sangat terpengaruh terhadap kelancaran penjualan. 4.3 Rencana pengembangan ke depan. 1. Menambah kapasitas produksi. 2. Membuat varian topping baru. 3. Menjual melalui media sosial. Dan 4. Kolaborasi dengan kantin sekolah untuk penjualan rutin. Pengalaman ini Bab 5. Bab 5. Refleksi. Kebanggaan tim. 5.1 Kata mereka tentang pengalaman ini. Pengalaman ini sangat berharga karena kami belajar cara mengelola usaha kecil dari produksi sampai promosi. Melihat roti kami disukai banyak siswa membuat saya bangga. Mau bareng. Kami senang bisa membuat adonan yang lembut dan matang sempurna dan memiliki rasa yang enak dan seimbang. Saya senang sekali melihat produk kami diminati banyak orang. Rasanya semua usaha, promosi, dan kerja keras atau kerja tim kami terbayar lunas. Saya sangat senang mengetahui penjualan kami hampir habis dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.